Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pula kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Ananda sekalian, jadi insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari tentang himpunan. Nah, himpunan ini merupakan salah satu materi pokok yang ada di sekolah dasar, yang ada di dalam kurikulum sekolah dasar, termasuk di dalam mata kuliah kita. Jadi materi himpunan ini merupakan salah satu bagian daripada mata kuliah konsep dasar matematika SD. Bapak berharap Ananda sekalian dapat memahami dan menguasai materi ini karena materi ini erat kaitannya dengan kehidupan. Oke, untuk peta konsepnya, kita akan mempelajari tentang konsep himpunan, jenis-jenis himpunan, penyajian himpunan, dan juga operasi himpunan. Sebagai ice breaking-nya, Bapak akan memberikan sebuah permainan yang mana permainan ini terkait dengan pengelompokan binatang, pengelompokan hewan berdasarkan cara hewan tersebut berkembang biak. Namun sebelum itu, Bapak akan memperlihatkan tujuan dari proses pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mahasiswa, Ananda sekalian, dapat membangun konsep himpunan. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis himpunan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat menyajikan himpunan dalam bentuk diagram. Dan yang terakhir adalah mahasiswa terampil menggunakan operasi himpunan. Adapun aktivitas yang akan menunjang proses pembelajaran kita pada hari ini, termasuk menunjang tujuan pembelajaran itu, dapat Anda sekalian lihat pada layar Ananda. Itu aktivitas yang pertama adalah menonton video tentang kebun binatang ataupun kemudian membaca brosur tentang kebun binatang. Kemudian yang kedua, dengan mengamati video yang mana di video tersebut terdapat banyak spesies hewan. Ada yang berbadan besar, ada hewan karnivora, ada yang berkembang biakannya secara bertelur, beranak dan lain sebagainya. Kemudian Ananda akan berdiskusi di dalam kelompok untuk kemudian menyajikan himpunan dalam bentuk diagram Venn. Kemudian yang terakhir itu adalah mencari masalah dalam kehidupan sehari-hari, entah itu dari web ataupun dari buku. Sementara untuk konjekturnya dapat Anda sekalian lihat pada layar Ananda. Oke, konsep himpunan dan hewan. Nah, sistem klasifikasi. Nah, pada kegiatan pertama ini, jadi kita akan kemudian mengkategorikan sesuatu ataupun seseorang ke dalam satu kelompok atau sistem tertentu dengan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah, coba Anda sekalian perhatikan pada layar Anda. Di situ terdapat narasi, yang mana narasi tersebut menceritakan aktivitas dari Yolanda dan keluarga ketika libur semester. Jadi pada libur semester, Yolanda dan keluarga pergi ke kebun binatang. Jadi kebun binatang ini berada di
Kota Bukit Tinggi, itu Kebun Binatang Kinantan. Nah, di Kebun Binatang Kinantan ini terdapat banyak sekali hewan, mulai dari hewan yang berkembang biak secara beranak, hewan yang berkembang biak secara bertelur, ya kan, seperti ikan, buaya, ayam, kura-kura, elang, ular, dan lain-lain. Ada pula yang kemudian berkembang biak secara beranak, seperti paus, sapi, kucing, harimau, ular, dan lain-lain. Nah, kalau kemudian kita melihat hewan-hewan tadi, maka kita kemudian dapat menulis seperti ini. Sapi, paus, kucing, harimau, elang, ikan, buaya, ayam, kura-kura, dan ular. Nah, kalau kemudian Ananda sekalian mencermatinya, maka kita dapat kemudian mengelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan cara hewan tersebut berkembang biak. Kemudian, setelah kita mengelompokkannya, maka kita dapat mengintegrasikan kelompok hewan tersebut ke dalam himpunan. Sebagai contoh, himpunan A adalah hewan yang beranak, seperti sapi, paus, kucing, harimau, dan juga ular. Sementara hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, ada ikan, ada buaya, ada ayam, ada kura-kura, elang, dan juga ada ular. Nah, setelah kemudian Ananda sekalian mengelompokkan, mengintegrasikan eh, hewan-hewan tersebut berdasarkan caranya berkembang biak, cara hewan tersebut berkembang biak, maka langkah selanjutnya adalah dengan membuatkan diagram Venn dari hewan-hewan tersebut. Nah, Ananda sekalian dapat melihat diagram Venn dari pengelompokan hewan-hewan tersebut. Dan ada yang unik di dalam pengelompokan ini, sebagaimana keunikan pada integrasi himpunan. Ya, jadi di diagram Venn ini ada yang unik, sebagaimana keunikan pada himpunan. Nah, apa itu? Pada himpunan A, itu hewan yang beranak, berkembang biak dengan cara beranak, ada hewan ular. Begitupun dengan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Di situ juga ada ular. Oleh karenanya ketika kemudian kita membuatkan diagram Venn, maka ular ini berada di tengah-tengah antara hewan yang berkembang biak dengan cara beranak, yaitu himpunan A, dan juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, yaitu himpunan B. Yang mana kemudian di dalam matematika, dalam materi himpunan, ular ini merupakan bagian dari himpunan A, tetapi juga bagian dari himpunan B, yang kemudian kita kenal dengan nama beririsan. Oke, ketika kemudian kita melangkah pada apa sih himpunan itu? Nah, himpunan atau set itu merupakan suatu kumpulan, ya, kumpulan dari objek-objek yang mempunyai syarat tertentu dan juga jelas. Nah, objeknya ini ya, objek-objek yang dimaksud ini ada banyak. Bisa berupa bilangan, bisa berupa manusia, bisa berupa hewan, tumbuhan, negara, bisa juga berupa pakaian dan lain sebagainya. Yang selanjutnya objek-objek ini kemudian kita namakan dengan nama anggota atau elemen dari himpunan.
Kemudian selanjutnya, syarat tertentu dan jelas di dalam menentukan anggota suatu himpunan dalam rangka membedakan antara anggota himpunan dan bukan anggota himpunan selanjutnya dinamakan dengan himpunan yang terdefinisi dengan baik atau well-defined set. Nah, untuk notasi himpunan, ya, jadi kalau himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D, dan seterusnya, maka himpunan itu harus ditulis dengan huruf kapital. Huruf kapital, kemudian sama dengan, kemudian menggunakan kurung kurawal. Jadi anggota dari himpunan A misalnya harus berada di dalam kurung kurawal. Kemudian anggota himpunannya, ya, jadi kalau himpunan A itu merupakan himpunan, maka ada anggota himpunannya. Yang mana anggota himpunannya ini dinyatakan dengan huruf kecil. Kemudian ada namanya notasi anggota himpunan. Jadi dia simbolnya seperti E, ya. Misalnya hewan yang berkembang biak dengan cara beranak, yaitu himpunan B, misal, maka anggotanya itu adalah sapi, paus, harimau, dan ular. Sehingga ketika ditanya sapi ini bagian dari himpunan mana, maka bagian dari himpunan mana atau anggota himpunan mana, maka kita dapat mengatakan bahwa sapi ini adalah anggota himpunan B atau anggota himpunan hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Kemudian ada notasi bukan anggota himpunan. Nah, notasi bukan anggota himpunan ini dia itu bentuk simbolnya itu seperti huruf E yang kemudian disilang. Jadi silang itu menandakan bahwa dia bukan anggota himpunan. Sebagai contoh, himpunan B atau himpunan hewan yang berkembang biak dengan cara beranak adalah sapi, paus, kucing, harimau, dan ular. Maka jika ditanya ikan itu adalah anggota dari himpunan mana, maka jawabannya adalah ikan bukan himpunan dari bukan anggota dari himpunan B atau bukan anggota dari himpunan hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Kemudian ada namanya notasi himpunan bagian. Sebagai contoh, A bagian dari B, yang artinya adalah himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Jadi simbolnya itu seperti huruf C, yang mana C ini, jadi simbol ini menandakan bahwa A ini, himpunan A merupakan bagian dari himpunan B, ya. Kemudian ada namanya notasi proper subset, ya. Yang mana jika A dan B adalah himpunan jika A dan B adalah himpunan sedemikian rupa sehingga A adalah himpunan bagian dari himpunan B, tetapi A tidak sama dengan B, maka A proper subset dari himpunan B, yang mana notasinya adalah A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Sebagai contoh, A adalah sapi, kerbau, kambing, ayam, paus. Sementara B, himpunan B adalah kerbau, kambing, dan sapi. Maka B adalah
himpunan bagian dari himpunan A. Oke, selanjutnya ada juga namanya kardinalitas himpunan, yang mana kemudian ini menunjukkan banyaknya anggota himpunan. Ya, sebagai contoh, himpunan B itu adalah sapi, paus, kucing, harimau, ular. Maka dapat ditulis garis lurus itu B ya sama dengan 5. Artinya apa? Artinya bahwa anggota dari himpunan B ini ada 5. Gitu. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis himpunan. Nah, jenis-jenis himpunan ini ada 4. Yang pertama itu adalah himpunan semesta. Nah, himpunan semesta ini ialah semua semua anggota dari sebuah himpunan, ya, himpunan yang memuat semua objek ataupun anggota yang sedang dibicarakan. Kemudian ada namanya himpunan bagian. Nah, ini yang kemudian tadi Bapak sudah jelaskan. Himpunan A adalah himpunan bagian dari B jika semua anggota A merupakan anggota himpunan B. Ya, sebagai contoh, himpunan A itu sapi, kuda, dan kambing. Sementara himpunan B adalah sapi. Maka B adalah himpunan bagian dari himpunan A. Maka banyaknya himpunan bagian dapat ditentukan dengan rumus 2 pangkat N. Dengan N banyaknya anggota himpunan. Kemudian ada namanya himpunan saling lepas. Himpunan A dan B saling lepas, artinya himpunan A dan B tidak memiliki satu anggota yang sama. Ya, sebagai contoh, anggota himpunan A adalah sapi, kuda, dan kambing. Sementara anggota himpunan B adalah ayam, ular, dan burung. Karena tidak ada anggota himpunan A dan anggota himpunan B yang sama, maka himpunan A saling lepas dengan himpunan B. Kemudian ada namanya himpunan kosong. Himpunan kosong ini merupakan himpunan yang terjadi apabila suatu himpunan tidak memiliki anggota. Notasinya itu notasi itu kurung kurawal kosong, ya. Sebagai contoh nih, anggota himpunan A adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nah, Ananda sekalian sudah mempelajari tentang materi bilangan di awal semester. Yang namanya bilangan ganjil tidak pernah ada yang habis dibagi 2. Pasti akan selalu menghasilkan koma di belakangnya. Yang artinya bahwa himpunan A ini adalah himpunan kosong. Karena tidak ada bilangan ganjil yang dapat dibagi habis oleh angka 2. Seperti itu. Kemudian, Anda sekalian dapat melihat soal-soal terkait himpunan dan juga jenis-jenisnya. Yang pertama nih, apabila himpunan A sama dengan X, di mana X lebih besar atau sama dengan 1, dan X lebih kecil dari 13, X elemen P atau X anggota P. Maka dengan menyebutkan anggotanya, himpunan A adalah, maka cara yang paling benar itu adalah coba kemudian Anda sekalian memperhatikan pernyataan X lebih besar atau sama dengan 1
dan X lebih kecil dari 13. Artinya bahwa X ini dimulai dari angka 1. Sementara tanda lebih kecil menunjukkan bahwa nilai X tidak boleh memuat angka 13 karena X ini lebih kecil dari 13. Nah, X elemen P menunjukkan bahwa X adalah anggota bilangan prima. Nah, pertanyaannya adalah bilangan prima antara 1 dengan 13 itu apa aja? Kecuali angka 13 karena X adalah karena X ini lebih kecil dari 13, artinya angka 13 tidak masuk. Maka jawabannya adalah yang dapat bilangan prima antara 1 dan 13 itu adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Kedua, anggota himpunan K adalah 2, 3, 5, 7. Nah, di antara himpunan-himpunan tersebut, di antara semua anggota himpunan K, yang menjadi himpunan semesta pembicaraan dari himpunan K itu adalah, nah, kalau kemudian kita berbicara masalah himpunan semesta, maka tentu kemudian kita berbicara masalah himpunan itu sendiri. Artinya bahwa semua objek atau semua himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan, maka itu adalah himpunan semesta. Nah, coba kita kemudian melihat pilihan jawabannya. Pada pilihan A, salah. Kenapa? Karena dikatakan himpunan bilangan ganjil. Sementara 2 bukanlah bilangan ganjil. Kemudian pada pilihan B, himpunan bilangan genap. Salah. Kenapa salah? Karena 2, 3, 5, dan 7 bukanlah bilangan genap, melainkan bilangan ganjil. Sehingga jawaban himpunan bilangan genap salah. Kemudian pada pilihan D, himpunan bilangan prima yang kurang dari 7. Nah, sebagaimana yang Bapak telah sampaikan tadi, kalau kurang dari 7, kurang dari angka tertentu, maka angka tersebut bukan menjadi bagian dari himpunan tersebut. Nah, himpunan bilangan prima yang kurang dari 7 artinya angka 7 tidak boleh masuk menjadi anggota dari himpunan K. Sehingga dia salah. Maka yang paling benar itu adalah himpunan bilangan asli. Ya, karena 2 adalah bilangan asli, 3 adalah bilangan asli, 5 adalah bilangan asli, 7 adalah bilangan asli. Sehingga jawaban yang paling benar itu adalah pilihan C. Kemudian yang selanjutnya, di antara himpunan di bawah ini, manakah yang kemudian merupakan himpunan kosong? A. Bilangan prima genap. B. Bilangan prima antara 19 dan 23. C. Bilangan rasional antara 8 dan 9. Dan D. Bilangan asli antara 1 dan 13 habis dibagi 12. Nah, coba kemudian kita lihat pilihannya. Jadi kalau yang namanya himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, ya, sebagaimana yang telah Bapak jelaskan di awal tadi. Pilihan A
memiliki anggota itu 2. Jadi 2 itu adalah bilangan prima. Dan 2 adalah bilangan genap. Artinya bahwa pilihan A ini memiliki anggota. Berarti dia bukan himpunan kosong. Pada pilihan B, bilangan prima antara 19 dan 23. Kalau 19 dan 23, antara 19 dan 23 berarti 20, 21, dan 22. Nah, kalau kemudian kita melihat ternyata pada bilangan prima antara 19 dan 23 itu tidak ada bilangan prima, ya. Tidak ada bilangan prima antara 19 dan 23. Loh, kok bisa, Pak? Tidak ada bilangan prima. Coba 20 itu bukan bilangan prima. Ingat, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. 20 bisa dibagi dengan 4, bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 5, bisa dibagi dengan 10, bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi dengan 20. Artinya bahwa ada banyak bilangan yang dapat membagi 20. Kemudian 21. 21 bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi dengan 3, bisa dibagi dengan 7, bisa dibagi dengan 21. Artinya 21 bukanlah bilangan prima karena dia dapat dibagi oleh bilangan selain bilangan 1 dan 21 itu sendiri. Kemudian 22. 22 bisa dibagi dengan 11, bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi dengan 22. Sehingga kemudian bila 22 juga bukan bilangan prima. Ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa himpunan kosong pada soal tersebut adalah himpunan bilangan prima antara 19 dan 23. Kita lihat lagi di pilihan soal yang lain. Bilangan rasional antara 8 dan 9. Nah, Anda sekalian coba ingat-ingat. Jadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dibuat dalam bentuk A per B, di mana B itu tidak sama dengan 0. Ya, sehingga dapat dikatakan bahwa bilangan rasional antara 8 dan 9 ini punya anggota. Sehingga bilangan rasional, himpunan bilangan rasional antara 8 dan 9 tidak memiliki anggota. Sehingga jawabannya salah. Kemudian pada pilihan D, bilangan asli antara 1 dan 13 yang habis dibagi oleh 12. Ada anggotanya. Kenapa? Loh, kok bisa? Karena bilangan 12 bisa dibagi dengan 12 dan itu adalah anggota dari himpunan asli antara 1 dan 13. Maka jawaban yang paling benar adalah jawaban B. Kemudian yang selanjutnya itu coba Anda sekalian lihat soal yang selanjutnya. Itu diketahui himpunan-himpunan sebagai berikut. Himpunan A yaitu 2, 4, 5, dan 6. Himpunan B min 1, 0, 4, 7, dan 10.
himpunan C, X, di mana X faktor dari 20. Oh, ini harus ada kurung kerawalnya ya, mohon maaf. Ananda sekalian, ini harus ada kurung kerawalnya di akhir sini ya. Kemudian pada pilihan D, X di mana X lebih kecil atau sama dengan 5, X bilangan prima. Maka himpunan yang saling lepas itu adalah yang mana? Nah, coba kemudian kita lihat pilihan jawaban. Jadi kalau kemudian himpunan saling lepas itu artinya tidak memiliki persekutuan atau tidak memiliki anggota yang sama. Ya, coba lihat 2 pada A dan B. Himpunan A dan B ini memiliki anggota yang sama, yaitu 4. Artinya salah, ya. Antara himpunan A dan B ini bukan himpunan yang saling lepas atau himpunan tidak saling lepas. Kemudian pada pilihan B, himpunan A dan C. X adalah faktor dari 20. Faktor dari 20 itu 2, 4, 5, 10. Itu ada sama dengan himpunan A, yaitu 2, 4, dan 5. Sehingga dapat dikatakan bahwa himpunan A dan himpunan C adalah himpunan tidak saling lepas. Coba kemudian kita melihat himpunan B dan himpunan C. Himpunan B adalah min 1, 0, 4, 7, dan 10. Sementara himpunan C itu adalah faktor dari 20. Nah, faktor dari 20 sudah Bapak sampaikan tadi dan saya meyakini, Bapak meyakini bahwa Anda sekalian sudah paham terkait dengan faktor bilangan. Nah, faktor bilangan ini dari 20 ada yang sama dengan himpunan B, anggota himpunan B, yaitu 4 dan 10. Artinya, antara himpunan B dan himpunan C merupakan himpunan B dan C adalah himpunan yang tidak saling lepas. Jadi bukan himpunan saling lepas ya. Nah, kita ini berarti pilihan yang paling benar itu adalah pilihan D. Nah, coba kita lihat. Karena ABC salah berarti yang paling benar adalah pilihan D. Coba kita lihat dulu. Himpunan B dan D. Himpunan B itu adalah min 1, 0, 4, 7, 10. Sementara himpunan D ini adalah bilangan prima yang kurang atau sama dengan 5. Nah, kalau bilangan prima antara 2 dan 5 itu adalah antara bilangan prima kurang atau sama dengan 5 itu 2, 3, dan 5. Nah, coba kita lihat pada himpunan B tidak ada angka 2, tidak ada angka 3, tidak ada pula angka 5. Maka yang paling benar adalah himpunan B dan D. Artinya apa? Artinya bahwa himpunan B dan D merupakan himpunan yang saling lepas. Oke, selanjutnya. Anggota himpunan K itu adalah 2, 3, 4, dan 5. Nah, banyak himpunan bagian yang memiliki 2 anggota adalah, nah, coba Ananda sekarang lihat penjelasannya. Jadi, ingat, yang Ananda sekalian harus pahami itu adalah himpunan bagian ini adalah himpunan yang dapat dibentuk dari suatu himpunan tertentu. K ini, kalau kemudian himpunan K dipecah menjadi 2 himpunan dengan 2 anggota, maka akan terdiri dari 23, 24,
25, 34, 35, dan 45. Maka banyaknya himpunan bagian K yang memuat 2 anggota adalah sebanyak 6 buah himpunan. Maka jawaban yang paling benar adalah C. Nah, selanjutnya di antara himpunan di bawah ini yang merupakan himpunan kosong. Nah, ini tadi sudah Bapak jelaskan ya. Ini jadi himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi dari pilihan jawaban, maka jawaban yang paling benar itu adalah pilihan B. Kenapa? Karena tidak ada bilangan prima antara 19 dan 23. Maka dapat dikatakan bahwa himpunan bilangan prima antara 19 dan 23 itu adalah himpunan kosong. Nah, kemudian kita masuk pada operasi himpunan. Nah, ada namanya, jadi dalam operasi himpunan ini ada namanya irisan, ada namanya komplement, ada namanya gabungan, dan selisih. Jadi yang pertama itu adalah irisan. Nah, jadi irisan ini sebagaimana yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi, jadi ada anggota dari himpunan A yang juga merupakan anggota dari himpunan B. Maka irisan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan semua anggota persekutuan dari himpunan A dan B dengan notasinya itu seperti U yang terbarik. Nah, sebagai contoh, himpunan A yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan paus. Sementara itu, anggota himpunan B adalah kerbau, kambing, sapi, kuda. Maka irisan antara himpunan A dan himpunan B itu adalah kerbau, kambing, dan sapi. Loh kok bisa? Coba kita lihat. Pada himpunan A ada sapi. Di himpunan B juga ada sapi. Himpunan A ada anggota himpunan A ada kerbau. Di himpunan B juga kerbau adalah salah satu anggota dari himpunan B. Di anggota himpunan A ada sapi. Dan di anggota himpunan B juga sama, ada juga sapi. Sehingga irisan antara himpunan A dan himpunan B adalah kerbau, sapi, dan kambing. Terus kenapa ayam, paus, dan kuda tidak masuk? Karena pada himpunan A, anggota himpunan A itu ayam, tidak ada pada anggota himpunan B. Pun sama dengan paus. Sebagai anggota himpunan A, tidak ada di anggota himpunan B. Pun sama juga dengan kuda pada himpunan B. Tidak ada kuda pada anggota himpunan A. Maka ayam, paus, dan kuda tidak beririsan dengan tidak masuk dalam irisan. Kemudian yang selanjutnya ada gabungan. Jadi gabungan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan semua anggota dari himpunan A ataupun himpunan B yang mana dinotasikan dengan U seperti huruf U ya. Sebagai contoh,
Anggota himpunan A yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, paus. Sementara itu, anggota himpunan B adalah kerbau, kambing, sapi, dan kuda. Maka gabungan antara himpunan A dan himpunan B adalah kerbau, kambing, sapi, kuda, ayam, dan paus. Jadi semua yang semua anggota himpunan A digabung dengan semua anggota himpunan B dengan catatan bahwa tidak nama anggota itu anggota dari himpunan A ketika digabung dengan anggota himpunan B namanya tidak double. Jadi tidak perlu ditulis kerbau-kerbau, sapi-sapi, kambing-kambing, ayam, paus, dan kuda. Nah, itu nggak perlu, cukup satu kali saja. Kemudian ada namanya komplemen. Jadi komplemen dari himpunan A adalah anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A. Ya, sekali lagi Bapak jelaskan, komplemen dari himpunan A adalah anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A. Artinya apa? Artinya bahwa A komplemen anggota A komplemen itu adalah semua objek atau anggota himpunan yang bukan bagian dari himpunan A. Nah, sebagai contoh, himpunan semestanya itu adalah sapi, paus, kucing, harimau, ular, ikan, buaya, ayam, kura-kura, dan elang. Sementara himpunan A adalah sapi, paus, kucing, harimau, dan ular. Maka A komplemennya adalah ikan, buaya, ayam, kura-kura, dan elang. Loh kok bisa, Pak? Nah, ikan tidak termasuk dalam anggota himpunan A. Buaya juga bukan anggota himpunan A. Ayam juga bukan anggota himpunan A. Kura-kura juga bukan anggota himpunan A. Pun sama dengan elang. Juga bukan anggota himpunan A. Oleh karenanya, A komplemennya itu adalah ikan, buaya, ayam, kura-kura, dan juga elang. Kemudian ada namanya selisih. Jadi selisih himpunan A dan B adalah himpunan dari anggota himpunan A, tetapi bukan anggota himpunan B. Ya, jadi himpunan A dan B, selisih himpunan A dan B adalah himpunan dari anggota himpunan A, tetapi bukan anggota himpunan B. Nah, sebagai contoh, anggota himpunan A adalah sapi, kerbau, kambing, ayam, paus. Sementara anggota himpunan B, kerbau, kambing, sapi, dan kuda. Maka selisih antara himpunan A dan himpunan B adalah ayam dan paus. Loh kok bisa, Pak? Karena ayam dan paus ini bukan anggota himpunan B. Ya. Lalu kuda kok nggak masuk? Nah, kuda ini adalah anggota himpunan B. Sementara yang ditanyakan adalah yang selisih yang bermaksud adalah selisih antara himpunan A dan himpunan B. Pak, bagaimana kalau kemudian dibalik? Selisih B himpunan B dan himpunan A, maka yang menjadi anggota himpunan itu adalah kuda. Seperti itu ya. Nah, mari kemudian kita melangkah pada soal-soal yang terkait dengan operasi himpunan. P, P adalah
himpunan 5 bilangan prima yang pertama. P adalah himpunan 5 bilangan prima pertama. Sementara Q ya, adalah himpunan 7 bilangan cacah yang pertama. Ya. Maka P irisan Q adalah, nah coba kemudian Ananda sekalian lihat. Himpunan pada P adalah himpunan 5 bilangan prima yang pertama. Artinya 5 bilangan prima yang pertama itu adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Sementara anggota himpunan Q itu adalah 7 bilangan cacah yang pertama. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dapat kemudian kita tuliskan bahwa ternyata angka yang sama antara anggota himpunan P dan anggota himpunan Q adalah 2, 2 sama, 3 sama, 5 juga sama, dan 7. Sehingga dapat dikatakan bahwa P irisan Q itu adalah 2, 3, 5, dan 7. Yang kedua, jika A adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Sementara B bilangan prima kurang dari 10. C faktor dari 10. Maka A irisan B irisan C adalah, nah, mari kita lihat. Jadi kalau bilangan ganjil kurang dari 10 itu kan 1, 3, 5, 7, 9. Sementara bilangan prima kurang dari 10 itu adalah 2, 3, 5, 7. Dan faktor dari 10 itu adalah 1 kali 10, 2 kali 5, 5 kali 2, 10 kali 1. Sehingga faktornya itu adalah 1, 2, 5, dan 10. Nah, ternyata dari ketiga himpunan ini terdapat satu anggota tiap himpunan yang sama, yaitu 5. Sehingga kemudian dapat dikatakan bahwa angka 5 ini merupakan irisan dari himpunan A, B, dan C. Kemudian yang selanjutnya, diketahui himpunan A adalah X, di mana X lebih besar dari 1, dan lebih besar dari 1, X lebih besar dari 1, X lebih kecil atau sama dengan 5. X adalah bilangan bulat. Sementara pada himpunan B, X di mana X lebih kecil dari 15, X ialah bilangan prima. Maka gabungan dari himpunan A dan himpunan B adalah, nah kalau Q
himpunan A di mana X lebih besar dari 1 dan X lebih kecil atau sama dengan 5, X ada di bilangan bulat berarti 2, 3, 4, dan 5. Sementara bilangan prima himpunan B itu dikatakan bahwa X di mana X lebih kecil dari 15, X adalah bilangan prima. Lebih kecil, jadi bilangan prima yang lebih kecil dari 15. Artinya 2, 3, 5, 7, 11. Nah, 11 dan 13. Nah, kemudian dapat dituliskan bahwa himpunan A gabungan himpunan B adalah 2, 3, 4, 5, 7, 11, dan 13. Nah, kemudian yang kedua berikutnya adalah jika himpunan semesta himpunan semesta adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A adalah 1, 3, 5, sementara B adalah 2, 4, 6, 8. Maka B komplement selisih A jadi adalah, nah, B komplement artinya adalah semua anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan B. Nah, anggota himpunan semesta yang bukan himpunan anggota B itu adalah, jadi kita coret ya yang anggota himpunan B pada himpunan semesta. Himpunan B itu adalah 2, 4, 6, dan 8. Maka anggota himpunan maka B komplement itu adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Dan 9. Nah, sekarang B komplement selisih himpunan A. Kalau kemudian himpunan A itu adalah 1, 3, 5, maka B komplement selisih A itu adalah, jadi kita coret yang B komplement yang merupakan atau yang beririsan dengan himpunan A. Nah, B komplement ini yang saya lingkari ya. Kita coret yang beririsan dengan himpunan A. 1, 1 ini merupakan anggota himpunan A. 3 juga adalah bagian dari himpunan A, anggota himpunan A. Dan 5 juga adalah anggota dari himpunan A. Maka dapat dikatakan bahwa B komplement selisih A itu adalah 7 dan 9. Maka jawabannya itu adalah C. Maka jawaban yang paling benar adalah C.
Kemudian yang selanjutnya, jika himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, dan 4. Sementara himpunan B adalah 3, 4, 5, dan 6. Maka A irisan B komplement. Jadi A irisan B komplement. Jadi kita cari irisan dulu antara A dan B. Setelah itu baru kita cari kemudian komplementnya. Oke, irisan antara himpunan A dan himpunan B. 3. Kemudian 4. Nah, ini irisannya berarti 3 dan 4. Nah, maka kita cari komplemennya antara kita cari komplemen A irisan B. Maka sebagaimana yang Bapak telah sampaikan tadi bahwa komplemen itu adalah anggota dari suatu himpunan jadi semua anggota himpunan semesta yang bukan bagian dari himpunan yang komplemen, dari himpunan yang dikomplemenkan, ya. Maka himpunan A irisan B komplemen itu, jadi himpunan A irisan himpunan B itu kan 3 dan 4 ya. Berarti kita coret karena ini adalah himpunan semestanya. Ini adalah himpunan semesta. Maka kita cari mana yang kemudian bukan anggota dari A irisan B. A irisan B ini kan 3 dan 4 ya. Berarti kita coba coret. Kita coret 3 dan juga 4. Sehingga ditemukan bahwa irisan B komplement adalah 1, 2, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi A irisan B komplement adalah 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita masuk pada bagaimana sih cara menyajikan himpunan. Oke, jadi di dalam menyajikan himpunan itu ada beberapa cara ya. Yang pertama itu adalah listing method. Nah, listing method ini itu menyajikan himpunan dengan cara mendaftarkan semua anggota himpunan dengan cara mendaftarkan semua anggota himpunan. Sebagai contoh, himpunan A itu adalah sapi, paus, kucing, harimau, dan ular. Nah, ini adalah listing method. Kemudian ada namanya diagram pen. Nah, diagram pen ini sudah Bapak tunjukkan di awal, cuman belum Bapak jelaskan bahwa diagram pen ini ialah cara menyajikan himpunan dengan membuatkan sebuah diagram. Nah, yang mana kemudian ketika
Anda sekalian membuat diagram tersebut, akan terlihat tuh mana irisan, apakah dua himpunan tersebut, 2 atau 3 himpunan tersebut memiliki irisan atau tidak. Kemudian yang selanjutnya ada namanya description method. Jadi description method ini menyajikan himpunan dengan cara menjelaskan karakteristik anggota himpunan. Misalnya, anggota himpunan A adalah himpunan hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Kemudian ada namanya notasi pembentuk himpunan. Nah, notasi pembentuk himpunan ini itu menuliskan syarat keanggotaan himpunan. Nah, sebagai contoh, himpunan A adalah X, di mana X adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, coba kita kemudian masuk kepada contoh soalnya. Apabila S atau himpunan semesta adalah himpunan bilangan cacah, A adalah himpunan bilangan ganjil, dan B adalah himpunan bilangan genap, maka coba Anda sekalian menunjukkannya dengan menggunakan diagram Venn. Nah, jadi Anda sekalian, jadi gambarnya itu akan seperti, nah, kan seperti, nah, jadi Anda sekalian dapat melihat, wah ini gambar yang mana nih? Ya kan, yang kemudian menunjukkan menunjukkan diagram Venn yang sesuai dengan soal. Ya, jadi kotak ini adalah himpunan semestanya ya. Anda sekalian, ini jadi kotak-kotak ini adalah himpunan semestanya ya. Ini S ini menunjukkan bahwa ini adalah himpunan semesta. Nah, yang bulat-bulat ini adalah himpunannya, apakah di himpunan A atau himpunan B. Oke, jadi mana yang paling benar? Mari kita lihat. Himpunan semestanya adalah bilangan cacah. A ini adalah anggota himpunan A adalah bilangan ganjil, sementara B adalah himpunan bilangan genap. Artinya, ya, antara himpunan A dan himpunan B tidak memiliki irisan. Dengan demikian dapat kemudian kita katakan bahwa himpunan A dan himpunan B tidak beririsan. Ya. Nah, coba Anda sekalian lihat. Jadi himpunan A dan B adalah himpunan yang tidak memiliki satupun anggota yang sama atau saling lepas. Nah, sebagaimana yang telah Bapak gambarkan tadi bahwa himpunan A ini himpunan A ini tidak saling beririsan dengan himpunan A dan himpunan B ini tidak saling beririsan. Sehingga dia ini gambarnya ini antara A dan B ini terpisah dia. Ya. Pilihan A, kalau kemudian kita memilih pilihan A, ini salah. Kenapa? Karena himpunan B ini berada di dalam himpunan A. Sementara dikatakan bahwa himpunan
A ini adalah bilangan ganjil, sementara B ini adalah bilangan genap. Dia ini B ini bukanlah anggota himpunan A. Kalau kemudian kita melihat pilihan B, ini adalah pilihan A yang dibalik. Jadi himpunan A ini bagian dari himpunan B. Sementara bilangan ganjil tidaklah sama dengan bilangan genap, sehingga ini juga salah, ya, salah. Kemudian kita melihat silahkan Anda lihat pada pilihan D. Nah, pilihan D ini terdapat irisan antara A dan B. Sementara antara bilangan ganjil dengan bilangan genap tidak memiliki irisan sama sekali. Sehingga jelas ini adalah pilihan yang salah. Maka yang paling benar itu adalah yang bagian C. Sebagaimana yang Bapak gambar, meskipun gambar Bapak tidak bagus. Oke, selanjutnya coba Anda sekalian memperhatikan pada diagram Venn yang ada pada layar Anda semua. A ini adalah anggota himpunan semesta, ya. Jadi ini semua bagaimana yang Bapak jelaskan tadi, bahwa ketika Ananda menemukan gambar seperti ini, ya, diagram seperti ini, kemudian ada huruf S di di sudutnya, maka ini menandakan bahwa diagram ini atau himpunan ini merupakan himpunan semesta, ya. Anggota himpunan A, nah ini adalah himpunan A, ya. Ini adalah himpunan A. Kemudian anggota himpunan B. Oke, anggota himpunan A irisan B. Ini irisan B. Kemudian himpunan A gabungan B. Himpunan A gabungan himpunan B. Kemudian anggota himpunan A saja. Kemudian anggota himpunan B saja. Bukan anggota A maupun anggota B. Kemudian anggota A komplemen dan anggota B komplemen. Nah, coba anggota himpunan semesta. Nah, kalau anggota himpunan semesta artinya adalah yang menjadi anggotanya itu adalah sudah pasti adalah 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu anggota himpunan semesta. Nah, bagaimana dengan anggota himpunan A, anggota himpunan B, ya? Ya, anggota himpunan A ini adalah semua yang masuk dalam himpunan himpunan A, ya. Nah, ini adalah himpunan semesta yang tadi Bapak jelaskan. Nah, ini adalah himpunan A. Nah, himpunan A ini adalah semua yang merupakan bagian dari A. Yang mana saja, yaitu adalah 1, 9, 3, 5, dan 7. Kenapa disebut dengan kenapa 3, 5, 7 masuk?
karena dia ini masih masuk dalam bagian himpunan A, ya. 357 ini adalah himpunan A. Anggota himpunan B. Anggota himpunan B itu adalah 2, 3, 5, 7. Ada 4. Ya. Nah, anggota himpunan A irisan B. Nah, yang Bapak, sebagaimana yang Bapak maksud tadi, bahwa ini adalah ketika Ananda sekalian menemukan gambar diagram seperti ini, maka ketika beririsan, maka ini adalah anggota himpunan A, apa namanya, merupakan irisan. Merupakan irisan dari sebuah himpunan. Kemudian A gabungan, himpunan A gabungan B itu adalah semua yang masuk dalam himpunan A dan himpunan B, ya. Kemudian kalau ditanya himpunan A saja berarti cuma ada 2, yaitu 1 dan 9. Sementara kalau yang ditanya adalah himpunan B saja, maka cuma 1 saja, yaitu 2. Nah ya, kalau B saja berarti cuma 2 saja. Kemudian kalau bukan anggota A maupun anggota B, artinya Anda sekalian cari yang di luar A dan B, ya. Di luar anggota A maupun anggota B, di luar anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Kemudian A komplement itu adalah semua yang bukan anggota dari himpunan A. Kemudian ada namanya kardinalitas himpunan. Nah, kardinalitas himpunan ini merupakan banyaknya anggota yang terdapat pada himpunan. Notasinya itu adalah apa namanya, garis lurus A, kemudian garis lurus lagi, atau kemudian N dalam kurung A. Itu adalah notasinya. Sebagai contoh, anggota himpunan A adalah X, di mana X merupakan hewan yang dikunjungi Yolanda di kebun binatang yang berkembang biak dengan beranak. Maka dapat dikatakan bahwa ternyata himpunan A ini adalah sapi, paus, kucing, harimau, dan ular. Loh, tahu dari mana, Pak? Nah, kan tadi udah disampaikan di awal terkait dengan ice breaking. Nah, artinya bahwa ternyata ada 5 anggota dari himpunan A, yaitu sapi, paus, kucing, harimau, dan ular. Karena ular ini juga apa namanya, dalam istilahnya itu disebut dengan ovovivipar. Dalam artian dia bertelur juga beranak, seperti itu. Nah, sekarang pemuda terdiri dari 100 orang, 55 orang diantaranya bekerja sebagai PNS, 39 orang bekerja sebagai pengusaha, 14 orang bekerja sebagai PNS sekaligus pengusaha. Maka banyak pemuda yang belum memiliki pekerjaan. Nah, coba. Jadi kalau PNS ini
adalah A, ya, himpunan A. Pengusaha ini adalah himpunan B. Nah, 14 orang ini berarti A irisan B, ya. Nah, seperti itu cara kerjanya, ya. Ini diubah dulu ke dalam bentuk himpunan. Nah, setelah Ananda sekalian mengubahnya dalam bentuk himpunan, ya. Nah, ya, jadi 100 ini adalah apa namanya, himpunan semestanya, ya. Nah, setelah itu baru kemudian dibuatkan diagram Venn. Nah, berarti bahwa terdapat apa namanya, terdapat 41 PNS, ya. Jadi ini adalah, kalau ini P adalah PNS, sementara ini adalah pengusaha, maka yang hanya menjadi PNS itu adalah 41, sementara yang menjadi pengusaha tok itu ada 25, sementara yang menjadi PNS sekaligus pengusaha itu adalah ada 14. Ya. Nah, kita gambarkan diagram pennya, apa namanya, semestanya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa orang yang kemudian belum bekerja. Nah, tinggal teman-teman kemudian menjumlahkan orang yang sudah bekerja. Nah, misal 41 ditambah dengan 14 itu 55. Sementara yang bekerja sebagai pengusaha saja itu 25. Artinya bahwa dari 100 orang ini terdapat terdapat 80 orang yang telah bekerja, sehingga kemudian kita dapatkan bahwa ternyata orang yang belum bekerja itu adalah sebanyak 20 orang. Nah, pada satu agen koran terdapat 18 orang berlangganan koran dan tabloid. Nah, koran dan tabloid. Jadi, Ananda sekalian kalau mengerjakan soal seperti ini, silakan Ananda tandai. Ya, 18 orang menyukai koran dan tabloid. 20 berlangganan dengan koran dan tabloid. 20 orang berlangganan tabloid saja. Sementara 36 orang berlangganan dengan koran saja. Maka banyaknya seluruh pelanggan agen tersebut adalah berapa orang. Nah, caranya sama juga dengan tadi. Kita buatkan diagram Venn. Tapi apa namanya, kita ubah dulu dalam apa namanya, dalam bentuk himpunan dulu. Nah, T ini adalah tabloid, K ini adalah koran. K
eh, keirisan T itu adalah 18. Nah, yang ditanyakan adalah himpunan semestanya. Jadi seluruh pelanggan, ya, seluruh pelanggan. Jadi teman-teman ini jangan sampai Anda sekalian jangan sampai terkecoh dengan kata seluruh pelanggan. Sehingga teman-teman itu menambahkan 18 tambah 24 tambah 36. Enggak seperti itu. Jadi caranya juga sama seperti tadi ya. Jadi dibuatkan diagram Venn ya. Jadi ini juga dibuatkan diagram Venn ya. Nah, kemudian masukkan yang beririsan. Nah, yang beririsan itu adalah 18. Kalau ini adalah koran, ini adalah tabloid. Nah, yang 24 berlangganan dengan tabloid nih. 24 ya. 24 dan 36 yang berlangganan dengan koran. Nah, 36 ini masih bagian 18 ini adalah bagian dari 36 dan 18 ini juga bagian dari 24. Maka kita kurangkan dulu 36 dikurang 18 pun sama dengan ini 24 dikurang 18. Nah, sama dengan 36 dikurang 18 itu adalah 18, 24 dikurang 18 itu adalah 6. Maka banyaknya pelanggan agen tersebut itu adalah 18 tambah 18 tambah 6. Nah, inilah apa namanya? Jumlah pelanggan dari agen tersebut. Nah, ini. Jadi oh iya tadi lupa bikinkan himpunan semestanya. Berarti yang di apa namanya seluruh pelanggan itu adalah 42 orang. Nah, suatu kelas terdiri dari atas 24 siswa. Sepertiga seluruh siswa menyukai olahraga berenang, seperenam menyukai berenang dan sepak bola, dan 18 tidak menyukai keduanya. Nah, berapa banyak orang yang hanya menyukai sepak bola? Caranya juga sama, ya, caranya juga sama. Buat diubah dulu dalam bentuk pernyataan himpunan. Setelah dibuat dalam bentuk himpunan, pernyataan himpunan, barulah kemudian setelah pernyataan tersebut diubah dalam bentuk himpunan, barulah kemudian dibuatkan diagram Venn. Nah, seperti yang apa namanya Ananda sekalian lihat. Jadi ditemukan bahwa ternyata ada 7 yang suka renang dan ada 7 yang apa namanya yang menyukai keduanya, ya. Nah, ini yang tidak menyukai apa namanya yang menyukai sepak bola, sementara 18 ini adalah yang tidak suka renang maupun sepak bola. Begitu. Nah, berapakah kemudian orang yang menyukai sepak bola saja?
Maka 42. Nah, 42 ini adalah jumlah siswa ya. Sama dengan 18 ditambah dengan 7 tambah 18 tambah 7 tambah 18. Maka yang menyukai sepak bola itu adalah 10 orang. Kemudian selanjutnya dalam satu kelas terdapat 42 siswa, 8 siswa gemar matematika, 8 siswa gemar matematika dan IPA, 5 siswa tidak gemar keduanya. Jika banyaknya siswa yang suka matematika 2 kali lipat daripada siswa yang gemar IPA, maka banyaknya siswa yang gemar matematika adalah. Nah, ini juga sama pengerjaannya. Jadi seluruh diubah dulu pernyataan tersebut dalam bentuk himpunan. Jadi jumlah seluruhnya itu adalah himpunan semestanya itu adalah 42 ya, jumlah seluruh siswa. Kemudian yang gemar IPA itu adalah A, sementara yang matematika itu adalah M. Nah, yang tidak suka keduanya itu adalah himpunan A beririsan dengan M, yaitu 8. Sementara yang tidak suka keduanya itu adalah A irisan M komplement L5, itu 5 orang. Nah, kemudian kita bisa melihat himpunan semestanya seperti ini, ya. Nah, banyak yang suka IPA, yang hanya suka IPA itu adalah B, sementara yang hanya suka matematika adalah A, sementara yang suka keduanya ada 8 orang. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah temukan persamaan dari hal yang diketahui. Nah, pertanyaan pertama, banyak yang suka matematika dua kali dari yang suka IPA. Sehingga dapat dikatakan bahwa A tambah 8 sama dengan 2 dalam kurung 8 tambah B. A ditambah 8 sama dengan 16 tambah 2B. Maka A dikurang 2B sama dengan 8. Ya. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian kita melangkah pada persamaan yang kedua. Banyaknya semua siswa. Jadi 5 tambah A tambah 8 tambah B. Ya. Itu adalah 42. Maka 42 sama dengan A tambah B tambah 13. Maka A tambah B sama dengan 29. Nah, mari Ananda sekalian dapat kemudian menggunakan cara eliminasi ya. Nah, ini cara eliminasi. Yang kita temukan adalah B adalah 7. Kemudian substitusikan nilai B tersebut ke dalam salah satu persamaan. Sehingga ditemukan bahwa A itu adalah 22. Ya. Nah, selanjutnya dalam suatu kegiatan pramuka terdapat 50 siswa yang membawa tongkat dan 60 siswa yang membawa tali. Jika banyak peserta adalah 90 siswa dan tidak ada yang tidak membawa salah satu dari keduanya, maka peserta yang membawa tongkat dan tali adalah. Jadi langkahnya juga sama dengan yang tadi. Jadi pertama itu adalah ubah dulu pernyataan ini ke dalam bentuk himpunan. Jadi semestanya itu adalah 90, T itu adalah tongkat, itu ada 50, yang bawa tongkat, yang bawa tali ada yaitu L adalah 65. Kemudian buatlah ke dalam diagram Venn. Setelah itu barulah Ananda sekalian dapat menyelesaikan persoalan tersebut secara dengan menggunakan persamaan, ya. Kemudian yang selanjutnya
Dari 40 anak yang disurvei, terdapat 15 orang suka minum teh, 11 suka minum susu, 20 orang suka minum kopi, 5 orang suka minum teh dan susu, 7 orang suka minum susu dan kopi, 4 orang suka minum teh dan kopi. Jika terdapat 4 orang suka minum teh dan kopi. Jika terdapat 2 orang yang tidak menyukai ketiga minuman tersebut, maka banyaknya siswa yang tidak minum teh, susu maupun kopi adalah. Nah, makanya juga sama seperti yang tadi. Jadi Ananda sekalian harus mengubah pernyataan ini ke dalam bentuk ke dalam bentuk persamaan. Kemudian ubahlah eh, bentuk himpunan tersebut ke dalam bentuk diagram Venn. Kemudian dimasukkan setiap angka yang diketahui. Nah, jadi yang yang tidak yang tidak menyukai semuanya itu adalah 2 orang, ya. Jadi yang suka teh itu dilambangkan dengan T, yang suka minum susu dilambangkan dengan M, dan yang disuka kopi dilambangkan dengan K. Adalah himpunan K, ya. Maka ditemukan bahwa banyak yang lebih suka teh itu hanya menyukai teh itu adalah 8, yang hanya menyukai susu adalah 7, yang hanya menyukai kopi adalah 7, yang menyukai teh dan susu adalah 5, yang menyukai susu dan kopi adalah 7, yang menyukai teh dan kopi adalah 4, yang suka ketiganya adalah 2. Maka banyak yang tidak suka ketiganya itu adalah 2. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara menjumlahkan semua jumlah siswa, jumlah anak yang menyukai yang menyukai kopi, susu, dan teh beserta dengan irisannya, kemudian dikurangkan dengan semestanya. Kemudian selanjutnya, suatu kelas terdiri dari 48 siswa. Sebanyak 20 siswa mengikuti ekstrakurikuler kesenian. Nah, jadi ada 20 siswa yang menyukai seni. Kemudian 25 siswa mengikuti olahraga. Kemudian 12 siswa mengikuti pramuka, 10 siswa mengikuti kesenian dan olahraga. 5 siswa yang menyukai kesenian dan pramuka, 6 siswa menyukai olahraga dan pramuka. Sementara ada 4 anak yang mengikuti ketiga-tiganya. Maka perlu dicari, yang ditanyakan adalah jumlah anak yang mengikuti ekstrakurikuler, ya. Nah, jumlah semua siswa itu adalah 48. Yang seni itu kita lambangkan dengan I, 20 orang. Yang olahraga itu O, itu 25. Pramuka itu 12 orang. Nah, buatlah irisannya dulu. Ya. I irisan O itu ada 10, I irisan P ada 5, O irisan P ada 6, dan I irisan O dan P, irisan O dan irisan P adalah ada 4. Nah, caranya juga sama dengan yang tadi. Dari 100 siswa, 32 menyukai PKN.
32 siswa menyukai PKN. Kemudian 20 menyukai IPS, 45 menyukai IPA, 15 menyukai PKN dan IPA, 7 siswa menyukai PKN dan IPS, 10 siswa menyukai IPS dan IPA, sementara itu 30 siswa tidak menyukai ketiga-tiganya, yaitu IPA, IPS, PKN. Maka banyak siswa yang menyukai IPA adalah sama dengan yang tadi juga, Anda sekalian harus mengubah terlebih dahulu pernyataan ini ke dalam bentuk himpunan. Ya. Nah, untuk selanjutnya dibuatkan ke dalam diagram PN. Seperti itu. Nah, yang tidak menyukai yang menyukai IPA ini banyak siswa yang menyukai IPA ini. Untuk menemukannya itu kita kemudian harus mencari terlebih dahulu irisan dari ketiga-tiganya itu ya. Nah, tentu kemudian dengan menggunakan persamaan ataupun kemudian dengan menggunakan rumus matematik. Sebagaimana yang kemudian Anda sekalian bisa lihat pada layar. Nah, yang suka PKN saja itu 10 tambah X. Yang suka IPS 3 tambah X. Yang suka IPA itu 20 tambah X. Yang suka PKN dan IPA itu 15 kurang X. PKN dan yang suka PKN dan IPS itu 7 kurang X. Yang suka IPA dan IPS itu 10 kurang X. Dan yang tidak suka semuanya itu adalah 30. Maka NS-nya itu adalah 100 tambah X ditambah 3 tambah X ditambah 20 tambah X ditambah 7 kurang X ditambah 15 kurang X tambah 10 kurang X tambah X tambah 30. Maka didapatkan 100 sama dengan 95 ditambah X. Maka X-nya itu adalah 5. Nah, setelah itu kita masukkan rumus yang menyukai IPA itu atau PA itu adalah 20 ditambah X. X-nya itu adalah 5, maka hasilnya adalah 25. Nah, demikianlah penjelasan tentang himpunan. Semoga Anda sekalian dapat memahami penjelasan yang Bapak sampaikan tadi. Kalau ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Boleh mengirimkan chat via chat room, boleh juga langsung menggunakan fitur raise hand, ya. Jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak jelaskan tadi dapat dipahami oleh Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.